Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nor Fajri, NPM 17630750 dari kelas 6G Reguler Malam Banjarmasin. Di sini saya akan membagikan tutorial atau kerangka skripsi lah. Jadi format atau supaya kita tuh mengerjakan skripsi itu lebih mudah. Nah, di sini saya memakai format dari kampus saya, yaitu Uniska Banjarmasin. Nah, jadi kalau menurut kampus saya formatnya seperti yang saya tutorialkan ini. Di sini saya akan membagi 4 video. Jadi videonya ini akan menjadi 4 part. Kalau misalkan saya jadikan satu part, itu pasti akan durasinya itu akan panjang, dan teman-teman yang nonton pun pasti juga menonton lah istilahnya itu kan. Kalau misalkan terlalu panjang durasinya, nah, jadi kita santai aja di sini lah supaya tidak terlalu bosan. Ya, langsung masuk ke Microsoft Word. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah pengaturan margin terlebih dahulu. Nah, di sini kalau misalkan menurut dari format yang diberikan oleh dosen saya itu, untuk panjangnya untuk atasnya itu 4 cm, dan untuk kan kirinya 4 cm, dan seperti terlihat pada layar ini, bawahnya 3 dan kanannya 3. Udah, terus kita akan mengatur papernya lagi. Nah, di sini menggunakan Warto A4. Untuk layoutnya sendiri di sini 1,5 header, dan untuk footernya 1,5. Ya, langsung oke. Setelah kita menyelesaikan margin, mengatur marginnya, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mengatur stylenya, yaitu normal, no spacing, heading 1, heading 2, heading 3, caption, dan bibliografi. Ya, langsung saja langsung klik di sini. Nah, setelah muncul jendela, maka kita klik di sini manage style. Nah, terus itu pilih yang recommended. Nah, lalu kita klik satu persatu, kita show. Nah, yang pertama itu ialah normal, kita show supaya kelihatan. Terus itu yang no spacing, kita show lagi. Heading 1 show, heading 2 show, heading 3 begitu juga. Dan yang seterusnya lagi itu caption. Kita cari caption dulu lah. Ya, caption ini. Dan yang terakhir tuh bibliografi, show lagi. Nah, setelah melakukan show itu tadi, yang selanjutnya kita pergi ke edit. Nah, setelah pergi ke edit, lalu kita setting. Nah, yang pertama di normal, nah, lalu klik modify. Nah, seperti yang terlihat di layar, di sini normal, style for following paragrafnya ini juga normal, dan teman-teman bisa ikutilah yang di layar sini. Nah, kalau misalkan ini sudah saya setting sebelumnya. Kenapa? Karena saya tidak ingat kalau misalkan menyetingnya pada saat saya merecord, karena akan buang-buang waktu. Nah, jadi teman-teman ikuti saja dan lihat seperti yang ada di layar. Nah, ini bold, color, rata kiri kanan untuk normal. Terus itu ini spasinya di sini. Setelah selesai pengaturan di sini, maka format paragraf. Setelah itu ini 0 dan line spacingnya double, lalu oke. Dan oke.
Untuk yang no spacing ini diperhatikan juga formatnya. Ini pasti kalau untuk penggunaan fontnya ini, kalau di kampus saya pasti Times New Roman diwajibkan. Untuk fontnya untuk no spacing ini yaitu ukurannya 14, masih harus bold atau tebal, warna hitam, rata tengah atau center. Untuk spasinya yang sebelah sini, dan yang selanjutnya format lagi pergi ke paragraf. Dan untuk before dan afternya ini 0, dan line spacing ini single. Nah, dan oke. Selanjutnya untuk heading 1, kita klik modify. Terus di sini bisa dilihat style for following paragrafnya itu no spacing. Formatnya pasti Times New Roman. Fontnya 14. Warnanya hitam, masih bold, center, paragraf, dan format untuk paragrafnya itu sendiri yaitu before-nya 0 dan after-nya 12, dan line spacing-nya itu single. Lanjut, kita oke. Untuk heading 2 yaitu kita klik modify. Terus bisa dilihat seperti yang ada di layar, ukurannya 12 untuk fontnya. Di sini bisa di sebelah kiri lah untuk pengaturan hurufnya. Bisa dilihat. Setelah itu formatnya paragraf. Terus nah, before-nya ini 0, after-nya 12, dan line spacing-nya itu single. Kita oke. Dan yang selanjutnya itu ke heading 3. Kita modify dan ikuti seperti yang ada di layar ini. Times New Roman, fontnya 12, bold, warna fontnya, colornya itu pasti hitam. Nggak mungkin lah fontnya warna-warni kalau misalnya untuk skripsi. Emang apa sih nggak boleh? Ya, lanjut. Untuk penataan fontnya ini sebelah kiri, spasinya ini yang di sebelah sini. Dan untuk formatnya itu bisa kita lihat format paragraf. Nah, before-nya 0, after-nya 12, dan line spacing-nya itu single. Terus kita pergi ke caption. Untuk caption tidak jauh berbeda, bisa dilihat normal, Roman, bold, dan center tengah paragrafnya yang sebelah sini. Untuk formatnya paragraf, before-nya 0, after-nya 12, dan line spacing-nya itu single. Jadi ikuti aja. Dan untuk bibliografinya bisa kita lihat juga di layar. Di sini normal, style based on normal, style for following paragrafnya normal, Times New Roman, fontnya 12, center kiri kanan. Untuk spasinya ini itu yang agak rapat. Terus font colornya ini berwarna hitam. Dan untuk bibliografi ini agak sedikit berbeda lah. Ini tidak bold, warnanya tuh tidak hitam tebal. Untuk formatnya itu sendiri bisa kita lihat di sini ada sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Untuk spesialnya ini bisa diperhatikan di hanging. Dan untuk bayi ini 1 cm, spacingnya before-nya 0, after-nya 12, dan untuk line spacingnya itu single. Lalu kita pergi ke tabs ini, tabs, terus ini bisa diketik 14 cm. Untuk alignment-nya itu right, dan untuk leader ini itu ialah
2. Bisa kita oke langsung. Oke. Dan oke kan lagi. Setelah selesai, maka kita akan masuk ke penomoran judul, bab, dan subbab. Setelah itu langsung lanjut kita. Nah, di sini klik multi level list, terus itu pilih yang heading ini, biarkan saja angkanya ini muncul. Terus pilih define new multi level list. Nah, setelah itu maka untuk di sini bisa kita ganti yaitu bab 1. Kita tulis bab aja. Perlu diperhatikan pada saat kita pertama kali membuka, maka kita klik more ini supaya sampingnya ini terbuka. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih bingung kan, lah kok nggak ada sampingnya itu, ya klik aja more-nya itu. Baca. Ya lanjut, kita tulis bab 1 dan ketik spasi. Setelah itu maka yang kita atur sini ialah yang pertama itu fontnya. Untuk fontnya itu sendiri yaitu seperti biasa, Times New Roman, bold, dan untuk ukurannya itu 14 untuk heading 1 ini. Lalu langsung kita oke kan. Setelah kita oke, lalu kita ganti di sini dengan yaitu bab lalu spasi. Selanjutnya untuk number style for this level ini bisa kita ganti dengan angka Romawi. Dan diperhatikan di sini style headnya ini harus 1. Nah, setelah itu untuk number alignmentnya ini bisa kita ganti yaitu dengan center. Terus itu untuk kalau number width-nya ini bisa kita ganti nothing. Untuk alignment add-nya ini kita nolkan 0, dan untuk text index add-nya ini yaitu juga 0. Jadi yang kita ubah ini bab, font, terus start nya 1, ini kita ganti angka Romawi, terus alignment center 0, nothing, following number nothing. Setelah ini selesai, maka kita akan lanjut ke yang kedua. Klik level to modify, lalu kita ke angka 2. Ini yaitu sama dengan heading 2. Nah, untuk heading 2 ini hampir sama, cuman ada beberapa juga yang harus kita ubah. Yang pertama, legal style numbernya kita checklist. Setelah kita checklist, lalu untuk numbernya biarkan saja huruf 1, 2, 3, dan untuk number alignmentnya ini live, dan untuk text index add-nya ini itu kita ganti dengan angka 0. Terus untuk alignment add-nya kita ganti 0 juga, dan untuk follow number width-nya ini kita ganti dengan space. Nah, sudah. Sudah. Terus lanjut ke heading 3.
atau yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini sama seperti yang nomor 2, legal style numbernya kita bisa checklist. Terus ini live dan alih net add-nya 0, dan untuk text index add-nya ini kita ganti 0 juga. Dan untuk following numbernya kita ganti spice. Lalu apabila sudah selesai melakukan 1, 2, 3 ini, atau heading 1, heading 2, heading 3 ini, kita bisa kita oke. Dan babnya pun sudah otomatis tertulis. Ya, kita sudah selesai untuk pengaturan bab dan subbabnya. Lalu kita coba apakah berhasil kita membuat bab dan subbab secara otomatis lah. Langsung kita coba. Bab 1, terus heading 1, ya bab 2, dan yang selanjutnya heading 1 lagi, bab 3. Nah, untuk babnya sudah secara otomatis. Kalau misalnya kita mengetik heading 1 atau mengklik yang heading 1, maka babnya akan terurut secara otomatis. Dan untuk subbab dan anak babnya lah, langsung saja kita coba. Lalu kita coba untuk heading 2, dan ternyata subbabnya pun sudah, kalau misalnya kita mengklik heading 2 maka secara otomatis langsung tertulis. Apakah berurutan? Langsung kita coba lagi sampai 3. Sudah berhasil. Dan untuk anak babnya langsung kita coba ke heading 3, dan ternyata berhasil juga. Dan untuk bab yang selanjutnya kita coba apakah berhasil atau tidak. Ternyata berhasil. Langsung saja heading 3, spasi lagi, heading 2. Dan yang terakhir kita coba untuk di bab 3 nya. Dan yang terakhir ya, ternyata kita sudah berhasil untuk mengatur margin, stylenya itu ya dari normal, spacing, heading 1, heading 3, caption, dan bibliografi. Semua yang kita buat atau yang kita bikin yang di samping yang style ini seperti normal, terus spacing, heading 1 sampai heading 3, caption, dan bibliografi ini pasti mempunyai kegunaannya masing-masing. Nah, untuk mengetahui kegunaannya masing-masing bisa dilihat nanti di video selanjutnya, karena kalau misalkan saya jelaskan di sini atau kita praktekkan di sini akan banyak makan waktu lah, jadi kita tuh bosan untuk menontonnya ya. Untuk video part 2 nya bisa langsung saja dilihat di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salah hilaf mohon maaf dari saya apabila ada salah dan kurangnya. Sekian dan terima kasih.